Silakan. Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin was muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, beragam kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terkhusus di kesempatan yang cerah ini, penuh dengan kebaikan dan berkah, berada di tempat terbaik di muka bumi, di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, maka memanfaatkan kesempatan seperti ini adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan nikmat besar kepada kita. Karena itu syukuri dan terus giatkan majlis-majlis ilmu agar supaya kita senantiasa berada dalam taman-taman surga. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, telah sampai kepadaku bahwa amalan-amalan saling membanggakan diri. Tabahal a'mal, amalan-amalan saling membanggakan diri. Maka sedekah pun berkata, ana afdalukum, sayalah yang paling afdal di antara kalian.
Athar dari Umar radhiyallahu anhu ini memberi ilmu penting akan luar biasanya sedekah itu, akan hebatnya sedekah itu. Kalau kita baca dalam Quran ayat-ayat yang menjelaskan tentang sedekah, maka terlihat di antara ayat itu adalah penyesalan orang yang sakratul maut. Apa penyesalannya? Semuanya mau kembali hidup di dunia. Semuanya meminta diberi kesempatan lagi untuk beramal. Yang ternyata amalan yang akan dia lakukan adalah fa'asaddaq, supaya saya bersedekah. Ini kondisi sakaratul maut. Sebutkan dalam surah Al-Munafiqun. Saat-saat kedahsyatan sakratul maut itu, saat-saat semua orang sadar perlunya beramal. Ternyata Allah beritahu keinginan amalan yang sangat diinginkan orang saat itu adalah bersedekah. Sebab sedekah adalah amalan yang sangat luar biasa, mengantar kepada kemuliaan yang sangat tinggi. Suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam menawarkan sahabat, "Ala adullukum ala abwabil khair?" Inginkah saya tuntun kalian kepada pintu-pintu kebaikan seluruhnya? Maka Nabi alaihi salatu wassalam setelah mendengarkan jawaban sahabat, "Mau ya Rasulullah." Nabi pun menganjurkan bersedekah. Itu pintu-pintu kebaikan. Sebab sedekah itu mengiringi semua amalan dan menjadikan amalan berbobot, berkualitas, bahkan teranggap. Ini sedekah. Keimanan kepada Allah mengiringi sedekah yang akan menjadikan keimanan itu benar. Kepercayaannya kepada Allah terakui kalau dia mau keluarkan hartanya di jalan Allah. Sedekah. Keislaman kita, syahadat, solat, rukun Islam diiringi dengan sedekah, zakat, mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang mengiringi amalan-amalan yang lain. Bahkan dia adalah amalan yang masuk kategori amalan penggugur dosa. Karena itu kita lihat banyak kafarah pelanggaran mengeluarkan harta. Kafarah dosa karena melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Disuruh puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari. Tidak sanggup, sedekah. Keluarkan harta. Sedekah penggugur. Kafarah sumpah. Bersumpah dengan nama Allah, tapi dia langgar, maka harus bayar kafarah. Kafarahnya diantaranya adalah bersedekah. Jadi banyak dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran, Allah Subhanahu wa taala syariatkan penggugurannya dengan apa? Mengeluarkan harta. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan, keluar biasaan sedekah. Sedekah jamaah
harta kita, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, dengan sadar kita keluarkan untuk orang lain semata mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu berat. Sebab manusia punya apa? Ikatan kuat dengan harta. Manusia punya ikatan hebat dengan barang. Saya dari pagi, siang, malam bekerja sampai akhirnya panen. Masa saya kasih orang? Saya dari pondasi bangun rumah walet sampai menghasilkan. Maka saya keluarkan untuk orang. Saya bangun kandang ini dan seterusnya, dapat bisa mengumpul beberapa rak telur. Masa saya sedekahkan, saya bagi untuk orang? Berat. Tapi siapa yang ringan mengeluarkannya, berarti betul-betul percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah bilang, Unfiq alaik. Berinfaklah, maka saya pasti nafkahi kamu. Kalau kita berinfak karena Allah suruh, yakin Allah pasti nafkahi kita, diberi rezeki kita. Kalau orang yakin ini, percaya sama ucapan Allah Subhanahu wa taala ini, maka dia akan keluarkan. Nabi alaihi salatu wassalam tegaskan, "Mana qasamalu abdin min sadaqah." Tidak pernah berkurang harta hamba karena sedekah. Tidak mungkin itu berkurang. Bagi orang yang yakin, tapi bagi orang yang ragu, jelas-jelas berkurang. Jelas-jelas berkurang. Capek-capeknya saya kumpul, saya kasih orang, berkurang. Kenapa tidak pernah berkurang? Sebab sedekah itu, justru yang kita keluarkan, itulah milik kita yang sebenarnya. Dan yang kita keluarkan yang milik kita sebenarnya ini, akan terus bertambah. Lihat. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, harta kita itu 3 jenisnya. Yang betul-betul milik kita. 3. 1. Yang kita makan. Itu kita miliki. Kalau kita sudah makan, minum, itu kita miliki. Kalau yang masih di dapur, masih di gudang, masih di ini, belum tentu milik kita. Tapi kalau kita sudah makan, itu milik kita sudah. Kita punya sudah. Apa yang sudah dimakan, apa yang sudah diminum, jadi apa? Jadi apa? Ya, tahu sendiri. Gimana rasanya juga. Sebahagian masuk ke badan. Yang kedua yang kita miliki, apa yang kita pakai. Biar 1000 pakaian kita, milik kita, hanya yang kita pakai. Itulah yang kita nikmati. Apa artinya banyak? Yang betul-betul milik kita yang kita pakai. Itu milik kita. Dan yang kita pakai gimana? Akan jadi apa? Usang. Robek, jadi tua, sampai akhirnya hilang juga. Ini sudah 2. Yang kita miliki langsung, yang kita manfaatkan langsung, yang kita nikmati langsung. Semuanya akhirnya lenyap. Yang ketiga, tinggal yang ketiga. Ini yang kita miliki. Kata Nabi, yang kita sedekahkan. Ini yang kita miliki. Yang kita sedekahkan. Sebab yang kita sedekahkan, itu tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai milik kita. Adapun yang masih dalam tabungan,
masih dalam catatan, masih dalam akte apa semuanya, itu belum tentu milik kita. Boleh jadi nanti milik ahli waris atau miliknya orang. Jadi ahli waris atau miliknya orang. Nanti diwarisi sama istrinya, istrinya nikah sama orang lain nanti kalau dia cari uang sampai orang lain. Milik kita sebenarnya yang kita sedekahkan, itu yang dihitung milik kita. Atau yang kita makan, habis. Atau yang kita pakai, usang, tua, habis. Tapi yang tidak habis adalah yang kita sedekahkan. Bahkan yang kita sedekahkan ini bukan sekedar tidak habis. Bukan sekedar tidak habis. Tapi lihat, satu, yang kita sedekahkan ini, itulah yang menjadi milik kita yang sebenarnya. Yang kita akan dapatkan manfaatnya di negeri akhirat. Itulah harta kita yang sebenarnya, milik kita yang sebenarnya. Kalau kita sudah keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya catatan uang berapa? Oh, ada 100 juta ini di rekening. Ada rumah nilainya 50 juta, ada sawah nilainya, pokoknya uangnya seluruhnya 500 juta hartanya. Berapa yang dia sedekahkan, itu saja yang dia miliki. Berapa yang dia infakkan, itu saja yang dia miliki. Yang lainnya bukan miliknya. Yang lainnya, kalau dia makan jadi miliknya, tapi lenyap. Kalau dia pakai jadi miliknya, sesaat, tapi akan hilang. Selanjutnya, bisa jadi milik ahli waris, bisa jadi milik orang, atau bisa nanti jadi milik orang lain. Dalam bentuk rampasan, dirampas sama orang. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian mengembangkannya menjadi berlipat-lipat. Menjadi 10 kali. Sampai 700 kali. Dalam sebuah hadits disebutkan berkembang gangan. Kalau punya onta, punya kuda yang terbaik, luar biasa. Kalau orang Arab punya anak onta yang berkualitas, betul-betul dia jaga. Kalau dia jaga ini anak onta sampai bisa tumbuh besar, hebat, bermanfaat, luar biasa. Atau dia punya anak kuda yang unggul, lahir, dia pelihara betul, sampai besar, sehingga bisa berlari kencang, bisa dipakai mengangkut, dan seterusnya. Nabi menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menerima sedekahnya orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya. Allah pelihara itu. Sedekah kita itu seperti bibit. Bibit tumbuhan ini yang dipelihara, yang terus dikembangkan sampai sebesar gunung. Diperbesar sampai sebesar gunung. Ini sedekah. Satu sedekah. Kalau Allah terima sedekah kita, itu tidak akan jadi satu terus. Yang penting diterima. Tidak akan jadi itu. Jadi bukan sekedar tersimpan itu. Bukan tersimpan jadi milik kita, tapi akan berkembang terus, berlipat terus, berkembang terus. Inilah harta yang sebenarnya yang harus kita cari. Jadi pengejar pemburu dolar yang sebenarnya, yang seperti ini cara berpikirnya. Bukan pemburu dolar, kalau kumpul dolar, untuk apa? Untuk orang lain. Itu orang yang dikasih dongok-dongok sama dolar itu. Yang seperti itu budak dolar, bukan pemilik. Pemilik sebenarnya adalah yang memiliki. Terus sampai dia wafat tetap jadi miliknya. Di akhirat tetap jadi miliknya. Itu pemilik. Dan hanya satu jalur memiliki harta dengan cara seperti itu.
titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, Allah yang suruh kita titipkan kepadanya, sementara itu harta punyanya siapa? Punyanya Allah. Siapa yang kasih kita tenaga? Allah. Siapa yang kasih kita pintaran? Allah. Siapa yang kasih kita modal? Allah. Siapa yang kasih jadikan berhasil? Allah. Siapa yang jadi? Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita sedekahkan karena Allah? Allah kembangkan, lipat gandakan, lipat gandakan, lipat gandakan, sehingga menjadi kebaikan besar bagi kita. Dua. Yang pertama apa? Betul-betul milik kita. Yang kedua, bahkan berkembang. Yang ketiga, sedekah yang menjadi milik kita ini tidak berhenti di situ. Dia akan menjadi sebab kebaikan yang sangat banyak. Satu, sedekah itu akan menjadi sebab bertambahnya harta. Jadi ketika disedekahkan, jadi milik kita. Allah kembangkan, ditambah lagi, itu jadi sebab bertambahnya harta. Jadi sebab bertambahnya harta itu sudah menjadi ilmu, sudah menjadi ilmu, yang sangat terkenal mendunia, ilmu yang sangat terkenal mendunia. Rahasia besar, pedagang-pedagang besar, pengusaha-pengusaha besar dunia, terserah dia orang muslim, orang kafir, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang komunis, dikumpul ilmu-ilmu perdagangannya, ilmu-ilmu suksesnya. Ternyata satu dari ilmu sukses itu, sepakat semuanya, satu dari ilmu sukses itu adalah berbagi. Ini sampai orang komunis yang mengingkari Tuhan tahu betul kalau kita berbagi sama orang, itu jadi sebab harta kita bertambah. Hanya mereka niatnya hanya supaya hartanya bertambah. Tapi itu sudah sunnatullah. Itu ketentuan Allah itu. Siapa yang memberi, dapat. Allah berfirman, unfiq alaik. Berinfaklah, maka saya akan infaki kamu. Beri nafkahlah, maka saya akan beri nafkah kamu. Jadi mau dapat nafkah dari Allah, kebaikan dari Allah, rezeki dari Allah, berkah dari Allah, maka bersedekah. Karena itu satu dari sebab rezeki berberkah, rezeki bertambah adalah bersedekah. Jadi saat kita keluarkan, jadi milik kita. Bertambah dan ditumbuhkan, dikembangkan, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung niat kita, tergantung hebat tidaknya sedekah, tergantung seberapa luas manfaat sedekahnya. Dan tidak sampai di situ. Yang diinfakkan itu ternyata jadi sebab datangnya rezeki yang lain. Sampai di situ? Tidak. Ia juga jadi sebab terkabulkannya doa. Sedekah adalah pendorong doa yang sangat hebat. Kita berdoa, sulit kita rasa terkabulkan, maka dorong dengan sedekah. Langsung terlihat keajaiban sedekah. Karena itu para ulama sebutkan, di antara sebab yang menjadikan sedekah, yang menjadikan doa pasti diterima adalah awali dengan sedekah. Awali dengan sedekah. Tidak sampai di situ. Sedekah bahkan jadi sebab kesembuhan. Nabi bersabda, dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang-orang sakit kalian
dengan sedekah. Ini obat mujarrab. Ada banyak kisah nyata. Dokter sudah angkat tangan. Tidak bisa. Tapi dengan sedekah lenyap penyakitnya. Sebab sedekah jadi sebab kesembuhan. Ini sedekah. Di antaranya yang dikisahkan, beberapa ulama mengisahkan ini. Seorang kaya mempunyai penyakit yang sangat kronis. Dia sampai berobat ke luar negeri. Negeri barat. Diperiksa penyakitnya. Asalnya dia berobat di negerinya. Dokter begitu di situ mengatakan ini harus dioperasi. Disuruh disarankan ke negeri ini yang teknologi kedokterannya lebih hebat. Setelah sampai di sana diperiksa, benar ini penyakitnya bahaya, harus segera dioperasi. Harus segera diangkat ini. Bahaya betul ini penyakit. Tapi sebelum dioperasi dia kembali ke negerinya. Musyawarah dengan keluarganya, melakukan persiapan dan seterusnya. Di perjalanan kembali di negerinya ini, dia melihat ada seorang perempuan. Seorang perempuan ini pengurus semacam pondok pesantren atau pengurus anak-anak miskin. Seorang perempuan, dia mengumpul tulang-tulang. Kenapa tulang-tulangnya dikumpul? Akhirnya dia datangi, dia tanya, kenapa? Ini, mau memberi makan. Sebab ini yang gratis ini. Memberi makan. Memberi makan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ternyata pengurus ini. Tersentuh dia. Muncul sifat rahmah, kasih sayang. Maka segera dia datangi penjual daging itu. Dia bayar, ini kasih itu makan daging terus. Jangan kasih tulangnya saja. Sudah. Dia sedekah ikhlas karena betul-betul karena kasih sayang, karena merahmati. Sudah berlalu. Dia kembali ke negeri itu untuk dioperasi, diperiksa kembali, penyakitnya hilang. Dokter heran, kenapa? Apa? Dia juga pusing, apa? Dia tidak melakukan apa-apa. Tidak ada obatnya dia konsumsi, tidak ada apa-apa. Kenapa hilang? Maka dia telusuri perjalanannya. Dia fikirkan kayaknya yang itu. Itu yang paling mantap dalam hatinya. Sedekahnya membantu makan orang. Sebab memang salah satu sedekah yang paling luar biasa adalah memberi makan. Itu termasuk sedekah yang paling luar biasa adalah memberi makan. Ini sedekah dalam bentuk memberi makan. Itu apa? Sampai para malaikat tertinggi itu merasa cemburu, memperbincangkan hebatnya kemuliaan orang yang seperti itu. Sebab sedekah dalam bentuk memberi makan itu orang langsung rasakan nyaman, langsung kebahagiaan. Walaupun dikasih uang mungkin ada manfaatnya juga dari sisi yang lain, tetapi tidak langsung. Apalagi kalau dikasih uang, dia pakai menjudi, rasanya. Tetapi sedekah jamaah, ketika niatnya ikhlas, maka walaupun salah jalurnya bisa berubah menjadi kebaikan. Dalam sebuah hadits ada orang yang bersedekah, bersumpah dia, bertekad betul, saya mau bersedekah, saya mau dapatkan pahala sedekah. Maka dia cari orang yang dia sedekahi, kasih. Ternyata pencuri. Orang-orang bilang, apa ini pencuri dikasih. Bertekad lagi, bersumpah lagi, dia punya uang lagi, saya akan sedekah, mau meraih pahala sedekah. Dia cari, pezina.
yang dia sedekahi. Dicemooh lagi sama orang, tapi dia bertekad lagi, pokoknya saya harus dapat pahala sedekah. Ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia cari lagi, ternyata yang dia kasih orang kaya. Tapi Masya Allah, lihat bagaimana Allah membalas orang yang jujur dalam sedekah, didatangi dalam mimpi. Ini dalam hadits ini disebutkan. Berarti Nabi benarkan ini. Didatangi dia dan diberitahu. Lihat, diberitahu supaya dia tetap bersemangat bersedekah. Jangan berputus asa. Walaupun orang-orang cemooh. Iya. Didatangi. Katanya, sedekahmu untuk pencuri. Sedekahmu untuk pencuri. Semoga dengan harta yang halal itu, dia berhenti mencuri. Sedekahmu untuk orang yang berzina itu, semoga dengan makanan halal itu, dia berhenti berzina. Sedekahmu untuk orang yang kaya itu, semoga menjadi apa? Penggugah orang kaya supaya mau bersedekah juga. Lihat, sedekah pasti memberi manfaat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari sahabat-sahabat miskin mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam dan mengatakan, ini protes kepada Nabi, sabaqa ahlul ujur ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya ini mengalahkan kami dalam pahala. Sebab sahabat Nabi itu semuanya terdidik oleh Nabi untuk apa? Berlomba dalam kebaikan. Harus terbaik di sisi Allah. Harus paling banyak amalannya. Orang-orang miskin datang protes, ya Rasulullah, kita ini didahului sama orang-orang kaya. Kata Nabi, kenapa? Mereka sholat, kami sholat, mereka juga sholat. Kami puasa, mereka juga puasa. Kami lakukan ini, mereka juga lakukan itu. Tapi mereka bersedekah, kami tidak bisa. Mereka sedekah, keluarkan uang mereka, kami tidak bisa. Maka Nabi beritahu, amalan-amalan, kamu dapat pahala sedekah. Baca subhanallah, sedekah. Alhamdulillah, sedekah. La ilaha illallah, sedekah. Allahu Akbar, sedekah. Sampai diajar, solat tahajud, solat apa? Duha, itu sedekah. Diajarkan. Diajar sama Nabi, amalan-amalan nilainya seperti sedekah. Maka sahabat ini, woi semangat. Mau mengejar apa? Mau mengejar sahabat-sahabat? Yang bersedekah dengan harta. Maka dia laksanakan amalan-amalan ini. Tapi ilmu ini didengar juga sama sahabat kaya. Maka mereka juga amalkan itu. Banyak juga. Woi, protes lagi ya Rasulullah. Kalah kita ya Rasulullah. Mereka juga amalkan ya Rasulullah. Lihat jawabannya Nabi. Tidak ada jawabannya Nabi kecuali satu. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu keutamaan Allah yang Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa ganggu gugat itu. Siapa yang mau dilebihkan hartanya, hanya Allah yang tentukan. Itu keutamaan Allah. Karena itu jamaah, yang diberi harta lebih, itu kemuliaan. Keutamaan. Banyaknya orang kerja, tapi tidak semuanya kaya. Banyaknya jadi pegawai, tidak semuanya kaya. Banyaknya punya usaha ini, tidak semuanya. Sebab yang memberi itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memilih. Itu keutamaan. Tinggal bagaimana cari betul keutamaannya. Nah, di sini kelirunya banyak orang-orang kaya mengejar kekayaan sekedar mencari harta. Lupa bahwa harta yang sebenarnya adalah ketika disedekahkan, ketika diinfakkan, ketika dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau anak cucu Adam meninggal, terputus amalnya kecuali dari 3. Maksudnya 3 ini sangat hebat menembus alam barzakh. 1. Sedekah jariyah. Ini yang pertama, sedekah jariyah.
Sebab ini disebutkan dalam ayat Al-Quran. Memang keinginan besarnya orang yang mau meninggal itu, ini mau bersedekah. Ini sedekah jariyah. Iya. Sedekah jariyah, sedekah jariyah. Perhatikan, sedekah jariyah, jariyah yang mengalir. Bangun masjid, jamaah sholat. Tapi kalau bangun masjid, tidak ada orang yang sholat, tidak mengalir sedekah. Itu sulit menembus. Makanya perlu ilmu juga dalam bersedekah. Bukan hanya niat, perlu ilmu juga dalam bersedekah supaya tepat guna. Sedekah jariyah yang terus mengalir. Iya. Sebentar kita akan sebutkan beberapa sedekah-sedekah jariyah yang hebat. Yang kedua, ilmu yang termanfaatkan. Kita sampaikan ilmu, didengar oleh orang, dan terus. Iya. Terus ilmu ini disampaikan, terus ilmu ini diamalkan, maka siapapun yang mendengarnya, siapapun yang mengamalkannya, orang yang menyampaikan ilmu dapat juga bahagianya. Walaupun sudah wafat, maka ini tembus. Iya, bisa menembus alam barzakh. Ini ilmu yang bermanfaat, tapi ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Anak soleh, walaupun dia tidak doakan, itu tetap amalannya anak soleh, pahalanya orang tuanya. Sebab dia terbentuk melalui orang tuanya. Tumbuh besar dari orang tuanya rezekinya. Pendidikannya dari orang tuanya. Sehingga semua amalannya juga kembali kepada orang tuanya. Tetapi ada amalan anak soleh, ada amalan anak soleh yang paling hebat menembus alam barzakh, yaitu doanya. Ini doa yang harus betul-betul kita cermati. Ini jadi amalan. Mau didoakan, mau anak kita menjadi anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan kita, maka doakan orang tua kita yang telah mendahului kita. Pandai doakan. Ada ulama itu, ada syekh bercerita. Ada syekh bercerita, ada syekh bercerita, dia ceritakan pamannya, keluarganya itu tidak pernah mulutnya ini lepas mendoakan orang tuanya. Rabbi ghafirli wali walidayya warham. Oh, terus itu. Itu jadi amalan khususnya dia. Jadi amalan hebatnya dia, baktinya sama orang tuanya. Ini doa anak soleh itu tembus. Nah, kita mau dapat seperti itu, lakukan seperti itu. Baik. Sekarang sehubungan dengan sedekah. 3 yang menembus ini, kalau tadi sedekah, jelas sudah. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat juga, sedekah bisa bermain di situ. Kita tidak punya ilmu. Kita tidak punya ilmu. Untuk kita bagi. Tapi kita bisa keluarkan uang, biayai orang belajar. Kita biayai orang belajar, dapat ilmu. Orang ini dapat ilmu karena kita biayai. Biaya belajar apa? Biaya makannya, biaya bukunya, biaya bangunannya, biaya ininya. Dia biayai terus. Betul-betul dia biayai supaya bisa dapat ilmu. Bukan sehari, bukan 2 hari, bukan setahun, bukan 2 tahun. Betul-betul dia biayai. Maka ini apa? Dengan hartanya dia mendapatkan apa? Ilmu yang bermanfaat. Dengan hartanya didapatkan ilmu yang bermanfaat. Seperti Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini tabi'in. Kata para ulama, ini Abdullah bin Mubarak ini sifat-sifatnya, ilmunya sama sahabat Nabi. Hanya beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Hebatnya ini Abdullah bin Mubarak. Lihat di antara kemuliaannya, beliau pedagang. Bukan pedagang kecil, pedagang besar. Abdullah bin Mubarak ulama besar, mujahid besar. Tapi bersama dengan itu, dia juga pedagang yang sukses. Dia berdagang apa? Di antara tujuannya berdagang, dia berdagang untuk apa? Membiayai murid-muridnya. Sehingga jadilah beberapa orang murid jadi ulama besar pula. Dia biayai. Bukan sekali, 2 kali. Biayai terus. Jadi luar biasa. Dia sebarkan ilmu
dia biayai lagi. Oh, ini luar biasa ini. Kemudian anak soleh. Gimana dapat anak soleh? Perlu menikah. Kalau menikah perlu apa? Panaiknya, apalagi kalau Bugis Makassar. Keluarkan harta itu supaya bisa dapat anak soleh. Kalau orang menyadari pentingnya anak soleh, berharganya anak soleh, dan wanita yang terpilih adalah wanita-wanita solihah, jangan kikir. Walaupun sebaik-baik mahar adalah yang paling murah, itu yang terbaik, paling berberkah, sesuai dengan kemampuannya. Keluarkan harta untuk itu. Untuk apa? Terwujudnya anak soleh. Terus lahir anak kan perlu pendidikan. Dia keluarkan harta, kasih makan, kasih pendidikan, kasih ini, supaya jadi anak yang soleh. Semakin murni itu harta untuk anaknya, semakin ikhlas itu harta untuk anaknya, semakin halal itu harta untuk anaknya, semakin jadi anaknya menjadi anak yang soleh. Jadi terbentuknya anak yang soleh sangat ditentukan oleh harta itu. Sedekah yang terhebat justru ada di mana? Ada pada sedekah terhadap anak, istri, keluarga, ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi. Ini yang paling bagus ini. Ini yang paling afdal ini. Bahkan sedekah untuk jalur ini yang dikenal dengan nama silaturahim. Ini bentuk dari bentuk silaturahim. Kalau kita sedekah sama sahabat, bagus, dapat pahala. Tapi kalau kita sedekah sama orang tua kita, kakak kita, adik kita, apalagi memang lagi perlu, kita sedekah, sambung silaturahim. Dia bombek kita, tetap kita sedekah. Dia tidak mau bicarai kita, tetap kita bahagiakan dengan kiriman hadiah-hadiah. Ini silaturahim. Silaturahim ini kata Nabi, man ahabba ayyunsa'a ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a fi athari falyaslir rahim. Kata Nabi, siapa yang ingin berbahagia, siapa yang suka rezekinya dihamparkan, siapa yang suka rezekinya dihamparkan, mau rezeki dihamparkan itu yubsat itu dihamparkan, terus ambil sepuas-puasnya. Siapa yang mau dikasih rezeki seperti itu? Plus ditambah lagi, yunsa'u lahu fi athar. Atharnya dia, kekuatannya dia jadi berberkah, umurnya dia semakin panjang. Sehingga apa? Satu hari bagi dia bisa meraih pahala berjuta bahkan bermiliar pahala. Sementara orang lain perlu bertahun-tahun bisa dapat pahala seperti itu. Siapa yang mau umurnya seperti itu, kata Nabi, falyasil rahim, hendaknya dia sambung silaturahim. Dia sambung rahimnya. Jadi menyambung silaturahim terhadap keluarga yang memboikot kita, menjauh dari kita atau renggang dengan kita, kita sambung dengan sedekah, itu luar biasa. Coba lihat sahabat Abu Talha. Sahabat Abu Talha punya apa? Ini di kota Madinah. Punya kebun nomor 1. Hasil kurmanya paling bagus. Ditambah lagi di situ ada air, mata airnya paling enak. Ketika turun ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada derajat albir sampai kalian berinfak apa yang kalian cintai. Ini metode infak terhebat. Ada orang berinfak, ini bagus. Tapi infak yang sampai ke derajat albir, ini derajat tertinggi. Derajat tertinggi orang bersedekah. Derajat albir namanya. Derajat albir. Kata Allah, kamu tidak akan sampai ke derajat albir ini. Sampai kamu sedekahkan apa yang kamu cintai. Ketika turun ayat ini, dan sahabat Abu Talha itu terkenal sebagai sahabat yang rajin bersedekah. Turun ayat ini, langsung, apa yang saya paling cintai? Ternyata kebun yang luas ini.
Ini yang paling saya cintai. Ini yang paling saya cintai. Langsung dia datangi Nabi. Ya Rasulullah, saya dengar firman Allah seperti ini. Dan ini harta yang paling saya cintai. Begitu Nabi mendengarnya, Nabi mengatakan luar biasa, luar biasa, luar biasa. Betul-betul beruntung, beruntung betul. Tetapi Nabi kemanakan? Lihat, ini diserahkan kepada Nabi. Sedekah. Terserah Nabi mau kemanakan. Tapi Nabi kemanakan? Lihat Nabi kemanakan? Kata Nabi, bagi kepada kerabat-kerabatmu. Subhanallah. Nabi arahkan kekuatan sedekah yang terhebat ini kemana? Kepada manfaat yang paling hebat, kerabat-kerabatnya. Mungkin Nabi melihat saat itu kerabat-kerabatnya Abu Talha yang paling bisa. Nah, sehingga cocok sekali. Dapat pahala besar bagi kepada mereka, kerabat-kerabat. Di situ terlihat besar luar biasanya sedekah melalui hal ini. Hanya jamaah cermati, bagaimanapun hebatnya sedekah harus dengan keikhlasan. Sedekah bisa besar luar biasa ketika ikhlas. Tetapi kapan ada keinginan mau dipuji, dianggap sebagai orang dermawan, ada keinginan di dalam supaya orang puji dia sebagai orang dermawan, maka ini gugur sedekah. Gampangnya gugur sedekah. Gampang sekali gugur sedekah. Niat ingin dipuji. Hati-hati. Itu riya. Apalagi sedekah. Riya solat, gugur solat. Riya sedekah itu lebih gampang. Sebab apa? Ada orang yang puji. Kalau solat siapa yang puji? Orang lain tidak dapat manfaat dari solat kita. Tapi sedekah kita, apalagi banyak sedekahnya, banyak orang yang puji. Hati-hati. Jangan mengharapkan pujian manusia. Tapi harapkan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sedekah, harapkan pujian Allah. Maka Allah beri apa? Keikhlasan kepada kita. Sehingga kita mampu bersedekah lebih banyak. Sehingga walaupun banyak sedekah kita, banyak orang yang memuji kita, tetap hati kita bukan pujian manusia yang secari. Hanya pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia memuji, itu urusan manusia. Manusia memuji, itu urusan manusia. Orang berpikir orang yang baik, memuji orang baik, itu wajar. Kalau pujian itu sampai kepada kita, kita sudah bersedekah, dan orang puji. Dan sampai pujiannya kepada kita, dan kita suka, ada kebahagiaan. Karena orang berbahagia. Maka apa ini riya? Ini bukan riya. Ini bukan riya. Sebab itu apa? Amalan telah selesai, dan pujiannya hamba Allah kepada dia, sampai kepada dia, dan dia suka, itu wajar. Yang seperti ini kata Nabi, ketika Nabi ditanya tentang ini, apa kata Nabi? Tilkal ajilah busyral mu'min. Yang itu adalah pemberian awal dari Allah, kabar gembira untuk orang beriman. Itu bukan riya. Yang riya itu mau bersedekah. Mau bersedekah dan ada keinginannya untuk dipuji. Ini amalan. Mau bersedekah dan ada keinginannya untuk dipuji. Hati-hati. Waspada ini. Lihat, 3 orang yang pertama merasakan pedihnya api neraka siapa? 3 orang yang pertama merasakan pedihnya api neraka siapa? 1 dari 3 itu adalah orang yang diberi harta sampai-sampai tidak perlu sama siapapun juga. Banyaknya hartanya, dia tidak perlu siapapun juga. Terus Allah tanya, apa yang kamu gunakan dengan hartamu? Ternyata semua jalur sedekah, jauh dekat dapat semuanya. Tapi Allah bilang apa? Kamu pendusta. Malaikat juga bilang, kamu pendusta. Apa sebabnya? Bal aratta ayyuhal fulanun jawad wa qad qila dzalik. Kamu hanya ingin supaya orang-orang bilang si anu dermawan. Hati-hati ini jemaah. Jadi harus ikhlas. Yang kedua, sedekah harus di atas petunjuk, tepat. Jangan sampai kita mengeluarkan harta untuk sesuatu yang Allah murkai. Jangan sampai kita mengeluarkan harta justru untuk merusak agama kita. Jangan sampai kita mengeluarkan harta justru untuk menghancurkan kita. Ada harta-harta yang bisa merusak. Harta untuk melakukan kesyirikan, harta untuk keluar dari petunjuk Nabi, harta untuk menggiatkan acara minum-minuman keras, acara minum-minum. Tidak apa-apa, sumbang dulu Pak Kiai, sumbang dulu. Untuk acara minum-minum, untuk acara main domino. Sumbangan, bukan sumbangan itu, menghancurkan amalan itu. Mensedekahkan itu. Itu merusak amalan.
Jangan, tidak boleh keluarkan harta di jalan yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Ingat, harta itu milik Allah. Allah titipkan kepada kita untuk apa? Untuk digunakan di jalan yang Allah ridhoi. Jangan di jalan yang Allah murkai. Kemudian perhatikan yang ketiga. Sedekah akan sangat hebat ketika apa? Tepat waktunya. Tepat waktunya. Apa tepat waktunya? Misalnya, tiba orang yang punya zakat. Sudah dia punya zakat harta. Tiba 1 tahun dia miliki, keluar 2,5%. Dia panen, saat panen, sampai batasnya, sesuai dengan anunya, kadarnya, saat panen, langsung dia keluarkan. Itu tepat waktunya. Kurban, harus tepat waktunya, setelah sholat. Kalau kurban biar 100 ekor sebelum sholat, tidak teranggap kurban. Jadi, harus tepat waktunya. Yang kedua, perhatikan. Sedekah terhebat ketika paling bermanfaat. Paling bermanfaat, paling dirasakan manfaatnya. Orang saat lapar-laparnya dikasih, woi luar biasa. Orang saat perlunya dikasih, woi luar biasa. Itu paling bermanfaat, sedekah paling bermanfaat. Yang ketiga, sedekah paling bermanfaat ketika apa? Paling berat, tapi tetap dia laksanakan. Sabaqa dirhamun mi'ati alfi dirham. Kata Nabi, ada 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Sahabat, masa 1 dirham mengalahkan 100.000? Kata Nabi, yang punya 1 dirham itu hanya punya 2 dirham. Dia hanya punya 2 dirham. Keluar setengah hartanya. Adapun yang punya 100.000, oh dia punya banyak sekali. 1 ini mengalahkan 100.000. Kenapa? Berat. Tapi bisa keluar. Ini artinya jamaah, pahala sedekah bisa juga untuk orang-orang miskin. Saya tutup dengan mengingatkan dari saya dan kepada jamaah firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika Nabi menjelaskan bagaimana di hari akhirat. Bagaimana di hari akhirat saat manusia diperhadapkan dengan amalan-amalannya. Saat manusia dihisab. Saat manusia dihisab, dihitung. Maka ketika Nabi menjelaskan gentingnya perkara hisab ini di padang mahsyar ini, di akhir hadis Nabi memberi ilmu jalan keluar untuk bahagia saat hisab. Apa kata Nabi? Ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Lindungi dirimu dari api neraka akibat kesalahan. Karena hisabnya dan terima kitabnya dengan tangan kirinya. Lindungi dirimu dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Ternyata Nabi suruh apa? Suruh bersedekah. Walaupun sepotong kurma. Yang penting adalah rahmah. Nilai-nilai kasih sayang memang yang menggerakkan. Ini kekuatan sedekah itu kekuatan rahmah. Kekuatan kasih sayang. Dengarkan kisah terakhir ini. Aisyah didatangi oleh seorang miskin, wanita miskin dengan 2 orang anak. Miskin dengan 2 orang anak. Datang minta-minta. Aisyah saat itu apa? Hanya punya 3 biji kurma. 3 biji kurma. Ini rumahnya Aisyah. Maka dikasih 3 biji. Apa yang ada itu saja. Sudah. Maka apa? Anaknya yang sudah lapar dikasih 1. Yang satunya lagi dikasih 1. Makan-makan. Ibunya untuk satunya. Tapi begitu ibunya mau makan, anaknya sudah menangis-nangis, minta lagi. Lihat, seorang ibu muncul sifat rahmanya. Sayang sama anaknya. Maka yang satu untuknya dia ini, dia belah 2. Dia bagi 2. Untuk anak yang satu dan anak yang kedua. Aisyah melihat, wih luar biasa ini. Dia lapor kepada Nabi. Maka Nabi bilang apa? Itu wanita penduduk surga. Coba lihat. Sepotong kurma selamat dari neraka. Sebab apa? Rahmah. Kasih sayang. Ini sedekah. Karena kasih sayang. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita untuk berada di atas jalan kebaikan besar ini, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha